Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur karena telah melimpahkan nikmatnya kepada kita. Kedua, salawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini kita akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang bertemakan Isra Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari saro yang bermakna perjalanan di malam hari. Kalau menurut istilahnya yaitu perjalanan Rasulullah bersama Jibril dari Mekah ke Baitul Maqdis atau sekarang ini disebut Palestina loh. Sedangkan Mi'raj dalam bahasa jalan naik, sedangkan menurut istilahnya bermakna sebagai tempat khusus yang dipakai oleh Rasulullah dari bumi menuju ke atas langit. Nah, Rasulullah naik itu bukannya naik tangga atau pesawat, tapi Rasulullah naik ke atas punggung buruk. Buruk itu adalah hewan putih panjang lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda besar. Sedangkan di dalam buku-buku hadis digambarkan sebagai kuda putih yang sangat indah. Wadah, Allah mengisahkan di dalam Al-Quran cerita Isra Mi'raj dalam surah Isra ayat 1. Hafal tidak? Hafal dong, ayo membacanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami berkatan kepadanya sebagian pada kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Dia Maha melihat. Nah, di dalam Isra Mi'raj sudah banyak hal yang ditemui oleh Rasulullah. Salah satunya beliau menemukan kaum yang sedang menanam benih dan langsung tumbuh beserta panen di hari itu juga. Mereka adalah kaum para mujahid fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Terus beliau juga mencium bau wanginya Masyitah. Masyitah adalah pembantu Firaun yang sangat beriman kepada Allah hingga ajal menyebutnya. Masyitah dihukum oleh Firaun karena tidak mengakuinya sebagai Tuhan. Masyitah dimasukkan ke dalam kuali berisikan minyak panas. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepala mereka sendiri sampai hancur, dan berkali-kali mereka adalah manusia yang merasa berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Nah, mereka suka malas dan sholatnya kadang-kadang sih. Nah, di tengah perjalanan Rasulullah mendengar ada yang memanggil beliau dari sisi kanan dan sisi kirinya, tapi beliau tidak memperdulikannya karena itu panggilan dari Yahudi dan Nasrani. Jika saja beliau menjawab panggilan tersebut, maka niscaya umat beliau akan menjadi Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada seorang wanita dengan perhiasan di tangan dan tubuhnya menghadap Imam beliau, tapi Nabi tidak menolehnya karena wanita itu adalah dunia. Jika saja Nabi lebih memilih wanita itu, maka umat Nabi akan lebih memilih dunia daripada akhirat. Setelah itu beliau sampai di Baitul Maqdis dan melakukan sholat. Di situ beliau diberikan dua bejaan. Memilih khamar bisa-bisa menjadi pemabuk semua umat Nabi zaman sekarang ini. Nah, itu perjalanan Isra. Sedangkan Mi'rajnya beliau menaiki buruk. Yang pertama beliau bertemu dengan Nabi Adam. Yang kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi Yusuf. Yang keempat beliau bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima beliau bertemu dengan Nabi Harun. Yang keenam beliau bertemu dengan Nabi Musa. Rasulullah terhadap umatnya ketika meminta diringankan kewajiban sholat. Apa sanggup kita sholat 50 kali dalam satu hari? Enggak. Nah, yang kedua, tingginya kedudukan sholat dalam Islam karena Allah langsung yang telah memerintahkan perintah sholat. Yang ketiga, surga dan neraka sudah ada karena Nabi sudah melihat keduanya ketika Mi'raj. Jadi ketika kita sholat penuh, berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang tua, insya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jika kita tidak sholat, menyakiti hati teman, mengolok-olok teman, apalagi sampai mengibahkan teman, maka niscaya Allah akan mengajak kita di neraka nantinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi pada peringatan Isra Mi'raj kali ini, kita sebagai umat Nabi harus mengimani dan mempercayai tentang kebenarannya Isra Mi'raj dan tidak menolak berita dan tidak mengubah berita tersebut sesuai dengan kenyataannya. Sekian yang dapat kami
kami sampaikan sedikit pantun sebelum menutup kalam. Makan nasi ikan kakap, minumnya air tempayan. Jangan lihat siapa yang cakap, tapi lihat apa yang dikatakan. Spanyol menang, Portugal kalah. Piala Eropa siap menanti. Jika ada kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Sekian dari kami 3W. Wallahualam.